Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Rahma Maulida dari kelas Akuntansi Manajerial F akan mempresentasikan ujian akhir semester saya. Nah, di sini saya mengambil pengambilan keputusan jangka pendek. Dengan judul kasus, analisis biaya dalam pengambilan keputusan membeli atau mempertahankan aktiva pada PT Jor Gabrindo Pratama. Nah, di sini saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama adalah latar belakang, dan yang kedua ada analisis kasus, dan yang ketiga ada penyelesaian, dan yang terakhir ada keputusan manajerial. Nah, latar belakang sendiri, pertumbuhan ekonomi dan perekonomian dunia bisnis di era globalisasi menuntut seluruh perusahaan untuk memperoleh keputusan yang maksimal. Dalam perusahaan industri manufaktur yang menggunakan aset tetap sebagai alat produksi, biaya yang dikeluarkan semakin hari semakin meningkat, diantaranya biaya pemeliharaan alat, bahan bakar, penggantian mesin pada alat yang melewati masa pakai ataupun mengganti alat yang baru. Hal tersebut meningkatkan produksi dan mesin yang digunakan tetap prima sehingga dapat memproduksi produk yang sangat berkualitas dan sehingga mengatasi pasti perusahaan untuk dapat mengalami kerugian. Nah, PT Jor Gabrindo Pratama sendiri adalah perusahaan pelaksanaan konstruksi yang berbentuk PT dan merupakan badan usaha berpengalaman yang mengerjakan proyek nasional yang memiliki beberapa aktiva tetap, yaitu mesin produksi dan kendaraan-kendaraan yang digunakan baik dalam membantu proses produksi maupun dalam kegiatan operasional perusahaan. Aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mesin packaging plate, dan yang kedua ada loader, yang ketiga ada truk kapsul, dan yang keempat ada concrete mixer truck, dan yang terakhir ada genset. Analisis kasus, perusahaan memperoleh mesin packaging plant dengan mengeluarkan dana sebesar 1.800.000.000 dengan kapasitas masa pakai selama 10 tahun terhitung dari pembelian, yaitu tahun 2013 sampai sekarang tahun 2018. Itu berarti mesin yang telah mencapai masa manfaat pemakaian selama 5 tahun. Dengan rata-rata jumlah produksi ready mix dapat mencapai 4.000 meter kubik per bulan sehingga mampu memperoleh pendapatan sebesar 4.337.520.000 per bulan. Dengan rata-rata jumlah produksi ready mix dapat mencapai 4.000 meter kubik per bulan sehingga mampu memperoleh pendapatan sebesar 4.337.520.000 per bulan. Dengan demikian, perusahaan memperoleh pendapatan sebesar 52.050.240.000 per bulan. Nah, mesin packaging plant, yaitu ini ada perumusan, yaitu penyusutan sama dengan harga perolehan mesin dikurangi nilai residu dibagi lama masa pakai. Nah, harga perolehan mesin sendiri yaitu sebesar 1.800.000 dikurangi nilai residunya 0 dibagi 10. Hasilnya sama dengan 180 juta per tahun. Nah, di sini juga ada nilai buku sama dengan harga perolehan mesin sama dengan akumulasi penyusutan. Harga perolehan mesinnya sebesar 1.800.000.000 sama dengan 180 juta dikali 5, yaitu sama dengan 900 juta. Nah, hasil dari nilai buku tadi sama dengan 900 juta. Selanjutnya ada biaya operasional mesin packaging plant. Yang pertama ada operator, biayanya sebesar 321 juta per 5 tahun. Dan yang kedua ada helper sebesar 522 juta per 5 tahun. Dan yang ketiga ada crew loader sebesar 291 juta per 5 tahun. Dan yang keempat ada kru logistik sebesar 231 juta per 5 tahun. Dan yang kelima mekanik sebesar 381 juta per 5 tahun. Dan yang keenam ada listrik sebesar 60 juta per 5 tahun.
Yang ketujuh ada solar sebesar 600 juta per 5 tahun. Dan yang terakhir, total biaya operasionalnya sebesar 2.406 juta per 5 tahun. Yang selanjutnya ada biaya non-produksi atau biaya pemeliharaan mesin. Yang pertama ini ada oil hidronik sebesar 2.500.000 per bulan. Yang kedua ada oli fat sebesar 2.500.000 per bulan juga. Dan yang ketiga ada spare part sebesar 5 juta per bulan. Nah, total biaya non produksinya sebesar 600 juta per bulan. Nah, di sini ada perbandingan biaya mesin lama dan mesin baru. Mesin lama sendiri mempunyai harga perolehan sebesar 1.800.000 juta, masa pakainya atau umur ekonomis 5 tahun, penjualan per tahunnya ada 52.050.240.000, biaya pemeliharaan per tahunnya ada 120 juta, biaya variabel operasional per tahun 481.200.000 per tahun, biaya suku cadangnya ada 5 juta, nilai jual sekarangnya ada 800 juta, dan nilai bukunya 900 juta. Yang kedua ini ada mesin barunya, mempunyai harga mesin baru juga sebesar 2 miliar, masa pakai atau umur ekonomisnya 10 tahun, penjualan per tahunnya 52.050.240.000, biaya pemeliharaan per tahunnya ada 30 juta, biaya suku cadangnya tidak ada, nilai jual sesudah 10 tahunnya juga tidak ada, dan nilai bukunya juga tidak ada. Nah, berikut ada penyelesaiannya. Dapat dilihat bahwa perusahaan akan mengalami kerugian apabila menjual mesin yang lama karena dapat dihitung. Nah, harga jual dikurangi nilai buku sama dengan untung atau rugi. Nah, harga jualnya sendiri itu ada 800 juta dikurangi 900 juta sama dengan 100 juta, itu rugi. Cara lain untuk mengetahui apakah perusahaan harus membeli atau mempertahankan aktiva tetap perusahaan dengan mempertimbangkan bahwa nilai buku mesin lama sebesar 900 juta merupakan sunk cost atau biaya terbenam yang tidak relevan, karena tidak relevan biaya ini harus dikeluarkan atau dihilangkan. Apabila mesin lama dijual, maka perusahaan akan mengalami kerugian sebesar 100 juta. Akan tetapi perusahaan telah memperoleh pendapatan dari penjualan selama 5 tahun sebesar 260.251.200.000, dan total biaya variabel operasional mesin lama selama 5 tahun sebesar 2.406.000.000, dan mesin baru selama 5 tahun sebesar 2.025.000.000. Nah, di sini juga ada analisis biaya relevan terhadap total pendapatan dan biaya selama 5 tahun. Bersih selama 5 tahun jika membeli mesin baru sebesar 250.926.200.000. Nah, biaya diferensialnya sebesar 981 juta. Biaya relevan terhadap total pendapatan dan biaya selama 5 tahun. Terdapat selisih di nilai differential cost dalam pembelian keputusan membeli mesin baru atau mempertahankan mesin yang lama sebesar 981 juta. Dengan terjadinya perubahan biaya pada alternatif ini, yaitu terjadinya peningkatan pada laba perusahaan yang akan lebih menguntungkan bagi perusahaan untuk mengganti mesin yang lama dengan mesin yang baru, walaupun perusahaan harus mengalami kerugian sebesar 100 juta akibat dari penyusutan harga pada penjualan mesin lama tersebut. Karena dengan memilih alternatif untuk membeli mesin yang baru, perusahaan akan memperoleh laba bersih yang nantinya dapat menutupi kerugian yang dialami perusahaan akibat penjualan mesin lama. Terakhir ini ada keputusan manajerial.
Yang pertama, hasil penelitian yang menerapkan analisis relevan cost dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan antara mempertahankan mesin yang lama atau membeli mesin yang baru. Dan yang kedua, hasil penelitian bila ditinjau dari perolehan laba, maka sebaiknya perusahaan mengganti aktiva tetap, yaitu mesin batching plant yang lama dengan yang baru, karena dengan membeli mesin yang baru, perusahaan dapat memperoleh laba yang jauh lebih dibandingkan dengan kerugian yang akan diperoleh perusahaan apabila menjual mesin yang lama. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan ucapan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.